Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu masih beraktivitas seperti biasa pastinya ya. Hari ini Sora pingin baca-baca buat kamu tanpa pilih kartu. Hari ini general timeless reading, kita pengen tahu ya dia yang ingin memperjuangkanmu ya. Kita mau cari tahu dia yang ingin memperjuangkanmu. Sifat pembacaan akan general timeless reading, akan mengambil energi dari banyak orang, belum tentu bisa cocok sama kamu, belum tentu bisa resonate sama kamu pastinya ya. Ambil yang positif, buang yang negatifnya ya. Sifatnya juga bisa tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu sedang pikirkan ya pastinya. Dan timeless reading bisa sedang terjadi, bisa akan terjadi, atau sudah terjadi pastinya. Oke, yuk kita mau segera mulai pembacaannya sekarang. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Dia yang ingin memperjuangkanmu ya. Kita mau lihat dia yang ingin memperjuangkanmu. Ada healing ya. Dia yang ingin memperjuangkanmu adalah orang yang Sora lihat punya banyak kekecewaan di dalam hidupnya dia, atau banyak trauma di dalam hidupnya, atau hubungan kalian itu pun banyak kekecewaan atau banyak trauma ya. Sehingga kalau yang Sora lihat ya, ini bisa berarti salah satu dari kalian ya, atau kalian sama-sama, atau hubungan ini itu memang dalam proses perbaikan. Artinya apa? Hubungan ini mungkin penuh dengan rasa sakit sebelumnya ya. Nah, namun hubungan ini mulai membaik ya, dan memulih gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan dia ingin memperjuangkan lah hubungan ini kalau yang Sora lihat di sini, karena hubungan ini sudah mulai ke arah yang lebih baik atau membaik. Berarti di sini semoga nanti terlihat di kartu yang berikutnya ya, bahwa kalau hubungan ini itu banyak kesalahpahaman mungkin sebelumnya, atau banyak sakit hati atau saling menyakitkan dalam hubungan ini. Jadi sekarang hubungan itu mungkin bisa lebih membaik ya. Dan ketika sudah lebih membaik ini, dia lebih kepingin memperjuangkan kamu. Kita akan cari lebih lanjut lagi kenapa ya. Artinya memang ada proses healing ke dalam personal kalian atau ke dalam hubungan ini ya, kalau yang Sora lihat. Yang berikutnya ada balance. Nah, kenapa dia ingin memperjuangkan kamu? Ya, setelah hubungan sudah membaik, dia merasa bahwa kamu adalah memang orang yang balance ya, orang yang memang artiannya itu dia merasa kamu yang sudah pas atau sudah cocok sama dia ya. Yang mungkin kalau dia kurang tegas, kamu bisa jadi lebih tegas ya. Kalau seandainya dia lebih mudah menyerah, kamu lebih kuat. Jadi gini loh, pasti salah satu akan ada yang lebih dan salah satu ada yang kurang. Makanya saling membalansi atau menutupi atau melengkapi segala kekurangan ya. Jadi dia merasa bahwa ya kamu adalah orang yang sudah bisa memahami itu ya. Oke, yang berikutnya ada regret ya. Orang ini penuh dengan rasa penyesalan sama kamu ya. Kalau Sora lihat tadi yang Sora bilang, karena mungkin dia pernah buat salah sama kamu, menyakiti kamu dalam hubungan ini ya. Dan itu membuat dia menyesal atas segala sesuatu yang sudah dia lakukan sama kamu ya. Dan yang berikutnya Sora bisa merasakan adalah ya, artinya gini, kenapa dia ingin memperjuangkan kamu ya. Dia itu menyesal to let you go. Dia menyesal untuk membiarkan kamu pergi. Dia menyesal menyakiti kamu. Makanya sekarang sedang dalam proses healing tadi ya. Mungkin berusaha ngebaikin kamu, berusaha ngebaikin situasi ini gitu ya, memperbaiki, healing di sini. Dan di sini dia akhirnya merasa bersalah gitu ya sama kamu, dan menyesal mungkin setelah sudah berpisah atau sudah menjauh dan sebagainya, baru menyadari kebaikan-kebaikan kamu dan segala hal yang sudah kamu lakukan untuk dia. Dan kalau Sora lihat di sini, ini juga mengandalkan indikasi bahwa dia takut kalau dia tidak memperjuangkan kamu lagi ya, dia nanti akan nyesal di kemudian hari. Itu juga kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi artinya apa? Orang ini memang ingin memperjuangkan kamu karena dia takut merasa menyesal. Karena kemarin sudah let you go kamu saja, sudah nyesal dia. Menyakiti kamu saja sudah menyesal ya, sedih, kecewa dan sebagainya ya. Dan dia sudah dengan pertimbangan masak-masak. Kalau Sora di sini balance ya, dia sudah dengan, bukan cuma pakai emosi ya, bukan cuma pakai roman picisan yang cuma gara-gara perasaan aja. Di sini dia juga sudah mempertimbangkan dengan analisa ya. Jadi banyak hal yang jadi pertimbangan dia untuk dia mau memperjuangkan kamu kembali. Nah, memperjuangkan kamunya ini dia takut gitu loh. Kalau seandainya nanti dia nggak memperjuangkan kamu lagi sekarang, ya kamu akan diambil orang gitu, dan dia akan lebih menyesal lagi nanti. Sekarang aja udah nyesel, gimana nanti kalau kehilangan bener-bener gitu loh ya.
kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah security, ya. Orang ini mencari perasaan aman atau mencari sebuah keamanan. Artinya gini, dia ingin memperjuangkan kamu karena kamu bisa memberikan dia rasa nyaman dan rasa aman. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Rasa nyaman dan rasa aman itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dibeli gitu ya. Nah, tapi artinya di sini juga berarti double ya. Artinya di sini juga dia ingin mencari hubungan yang sudah settle, hubungan yang sudah aman, hubungan yang sudah dia bisa menjadi dirinya apa adanya, tidak perlu merasa insecure. Dia ingin punya hubungan yang memang ketemu dengan orang yang memang benar-benar mencari dia itu anytime, bukan cuma pada saat dibutuhkan, orang yang bisa menerima dia benar-benar apa adanya dalam susah dan senang. Jadi dia merasa bahwa kamu sudah stabil gitu loh ya. Mungkin sama ini dia yang belum stabil, atau ingat ya, bisa vice versa. Oke? Nah, sehingga gitu ya, dia ingin memperjuangkan kamu karena dia tahu kamu adalah orang yang ya, kamu dari dulu selalu sama, kamu nggak pernah berubah. Mungkin dia bisa berubah-ubah, tapi kamu stabil ya, kamu seperti itu terus gitu loh. Ya manusia sih nggak ada yang sempurna ya pastinya, tapi dia berasa bahwa kayak kamu selalu jadi sosok yang sama, dan kamu juga selalu men-secure hubungan ini. Kamu berusaha untuk mengamankan, atau kamu berusaha untuk membuat hubungan ini tetap berjalan dan stabil sih kalau Sora lihat. Jadi dia sudah melihat itu semua, makanya dia mau memperjuangkan kamu karena kamu sudah menunjukkan effort ya untuk mempertahankan hubungan ini gitu loh. Usaha ya, dengan sabar, dengan memaafkan, dengan berkomunikasi, menjembatani segala perbedaan dan sebagainya. Yang berikutnya ada true love. Dia ingin memperjuangkan kamu karena dia merasa kamu adalah cinta sejati dia. Yang tadi Sora udah bilang ya. Dalam segala situasi, sedih dan susah dan sebagainya, dia selalu berada di dekat kamu. Kamu selalu berada di dekat dia. Bisa vice versa sih. Ya. Sehingga dia merasa kamu adalah memang cinta sejatinya. Ya, kamu udah banyak hal lah, ibaratnya dia melihat dan menganalisa gitu ya. Banyak bukti bahwa dia merasa kamu adalah cinta sejatinya. Adanya koneksi, adanya banyak hal gitu loh ya. Ya kalau Sora lihat itu memang dia itu sudah merasakan dan sudah memikirkan gitu loh ya. Karena dia melihat bahwa ya cinta sejati itu bukan cuma yang bisa dirasakan, tapi bisa dilihat bukti nyatanya, perilaku kamu ke dia gimana, perkataan kamu ke dia gimana gitu loh ya. Yang berikutnya family ya. Dia merasa bahwa kamu sekarang mungkin sudah sama-sama sama dia lagi, atau mungkin dia baru pingin bersama-sama sama kamu lagi, tapi dia itu pingin menjadikan sebagai memperjuangkan kamu. Di sini terlihat bahwa ada yang ingin punya keluarga bersama-sama sama kamu. Kalau yang sudah berkeluarga ya sudah, berarti dia ingin mempertahankan keluarganya ya, pernikahannya dengan kamu kalau memang kalian sudah menikah. Kalau belum, dia ingin menikah sama kamu karena dia merasa kamu memang adalah orang yang gimana ya, kamu memang adalah orang yang istilah gini loh, kalaupun belum jadi gitu loh ya, kamu pun sudah berperilaku sebagai dia adalah bagian dari keluargamu, dia adalah bagian dari hidupmu. Jadi gini, meskipun belum jadi aja kamu sudah membuat dia kayak bagian dari hidupmu. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi kayak apa ya, dia sudah yakin gitu loh ya. Berikutnya memories. Orang ini ingin memperjuangkan kamu ya, jadi artinya orang ini memang punya indikasi ingin membangun hubungan yang serius sama kamu. Orang ini punya banyak sekali memori sama kamu, memori indah, memori apapun itu ya, yang membuat dia itulah yang jadi bahan pertimbangan dia juga gitu ya. Kalau dia tidak memperjuangkan kamu, dia akan merasa menyesal gitu loh. Karena dia sudah lihat dari memori itu kan, kenangan yang dibuat itu kan, memori itu kan seperti history, seperti sejarah, seperti track record gimana selama ini hubungan kalian. Bagaimana kamu sudah berkorban, bagaimana kamu sudah bersabar, bagaimana koneksi kalian, itu kan bisa dilihat. Bisa di track back gitu loh. Nah, berdasarkan memori-memori itu juga yang membuat dia meyakinkan dia memang ya kamu cinta sejatinya dan kamu adalah memang orang yang harus diperjuangkan. Jadi ada benang merahnya gitu loh, bahwa ya memori itulah yang membuat dia tuh jadi kayak yakin lah ya, memang ada sesuatu yang diantara kalian yang membuat dia harus memperjuangkan kamu. Cautions ya. Artinya apa? Dia melihat bahwa kamu itu juga artinya gini, kamu tuh berhati-hati, kamu tuh orangnya selalu waspada. Artinya dia melihat gini loh,
Kamu mungkin punya intuisi yang baik juga. Kamu selama ini sudah mengingatkan dia bahwa hati-hati, kita mungkin bisa salah paham, mungkin ada orang ketiga dan sebagainya. Ya. Dan dia merasa kamu tuh jadi support system dia untuk membantu dia mengingatkan dirinya dia. Ya. Kamu kasih dia banyak nasihat, kamu jadi kayak warning sistemnya dia sih. Karena mungkin intuisi kamu baik atau analisa kamu baik, kamu mengingatkan dia. Jadi orang ini mungkin memang butuh banyak diingetin, ya. Orangnya itu butuh banyak diingetin. Karena mungkin orangnya sedikit cerobot, kurang apa namanya, teliti dan sebagainya, kurang peka dan sebagainya, ya. Sehingga dia merasa bahwa harus memperjuangkan kamu karena ya kamu memang juga support sistemnya dia sih. Orang yang bisa apa ya, kalau surat di sini bisa kasih tahuin dia untuk berhati-hati ini dan berhati-hati di situ gitu loh ya. Oke. Dan sebenarnya selain itu cautions juga kan bisa tanda-tanda ya. Nah, dia pun sudah melihat bahwa tanda-tandanya sepertinya kamu memang adalah orang yang harus dia perjuangkan. Dia sudah melihat cautionsnya, signs ya. Itu tanda-tanda hati-hati itu, tapi juga artinya hati-hati. Kalau kamu nyakitin orang ini kamu akan nyesel. Itu juga dia sudah merasa dan sekarang ya beneran nyesel kan? Gitu loh. Kalau dia sudah pernah nyakitin kamu, makanya harus proses healing dulu, sembuh dulu kamu dari kekecewaan kamu, gitu loh ya. Dan apa namanya, hubungan ini mungkin udah banyak sakit dan sebagainya, memang harus disembuhkan dulu. Makanya ingin memperjuangkan kamu, ingin meyakinkan kamu, ya. Daydream, orang ini terus-terusan berhayal tentang kamu, terus-terusan mikirin kamu ya. Jadi memang nggak bisa lupa. Jadi mungkin kemarin sudah berjauhan, sudah salah paham, sudah lupa, sudah kepingin melupa, tapi ya balik lagi, akhirnya keingetan terus karena selalu bermimpi tentang kamu, membayangkan soal kamu. Itu sih kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang hayalan-hayalan itu terus ada di dalam dirinya dia soal kamu ya. Jadi memang kamu adalah ya definisi dari sebuah angan-angan yang dia inginkan ya. Dan ada fear. Nah, dia punya ketakutan kehilangan kamu. Jadi orang ini punya kegelisahan kalau dia takut dia kehilangan kamu. Karena seperti tadi ya, dia sudah lihat tanda-tandanya. Kalau dia nggak memperjuangkan kamu, ya, dia akan kehilangan kamu. Jadi dia sudah merasakan bahwa kalau dia tidak memperjuangkan kamu, dia akan kehilangan kamu. Ya. Dan Sora lihat di sini, sepertinya dia belum siap untuk kehilangan kamu. Ya. Karena itu tadi dia sudah merasa kamu adalah cinta sejatinya, kamu adalah orang yang bisa seimbangin dia. Gitu, ya. Kita mau lihat lebih jauh lagi. Oke, kita mau lihat lebih jauh lagi. Yang merasa kamu ingin memperjuangkan kamu, oke? Dia yang ingin memperjuangkan kamu. Oke. Six of Wands. Oke, Ops. Oke. Langsung keluarnya 2. Oke, ini dulu ya. Sora keluarin yang ini dulu. Sebentar Sora jelasin yang ini dulu. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini memang artinya gini, dia pernah dalam situasi dia itu diem dan pasif. Ya, kalau yang Sora lihat di sini diem dan pasif, mungkin kayak kamu merasa bahwa orang ini tuh kayak mau nggak sih sama aku, nggak jelas gitu ya. Nah, orang ini pernah dalam situasi diam dan pasif, tapi ternyata diam dan pasifnya itu dia mencari, mencoba berpikir dan apa namanya, berkontemplasi untuk mendengarkan intuisi dia sendiri. Ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, dia ada di antara sebuah pilihan, ada di antara dua pilihan. Makanya tadi kan Sora lihat di sini ya. Dia mungkin pernah menyakiti kamu, dia pernah menjadikan kamu sebagai pilihan atau ada orang lain. Ya, atau ada orang ketiga gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga dia itu kayak mempertimbangkan mau ke arah yang mana ke depannya gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini karena dia bingung ya. Orang ini memang cenderung penuh dengan apa namanya, kebingungan. Orangnya itu memang ada sisi kurang tegas. Kadang-kadang bisa hanya dengan emosi saja, hanya dengan keinginan diri saja tanpa berpikir dengan benar-benar ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kadang-kadang pikirannya pun kecil gitu loh. Hanya mikir yang pendeknya aja gitu loh. Namun gitu loh ya. Kalau Sora di sini, dari sikapnya dia yang ternyata diam-diam itu gitu ya.
Dia tuh akhirnya berusaha untuk berpikir, berusaha untuk memakai intuisinya, dia mau ke arah siapa. Nah ternyata sesuai dengan yang tadi Sora bilang ya, setelah dia sudah berpikir gitu loh ya, dengan berhati-hati, ternyata dia baru menyadari dia takut kehilangan kamu yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dia mencari rasa aman dan kamu yang bisa memberikan itu rasa aman itu ya. Dia selama ini baru menyadari kamu adalah memang ibaratnya couple goals yang dia mau, pasangan yang dia mau. Dengan kamu dia banyak bisa melewati dan sukses bisa melewati banyak hal. Kamu bisa bertahan dengan banyak hal gitu loh ya. Nah, sehingga gini loh. Dia langsung setelah dia berpikir dia takut kehilangan kamu dan sebagainya ya. Itu akhirnya dia ingin memperjuangkan kamu dan ingin ke arah kamu kembali ya. Karena kalau Sora lihat di sini kamu adalah orang yang memang tegas ya. Kalau yang Sora lihat di sini orang yang bisa lebih tegas, orang yang kamu sudah tahu dengan apa yang kamu mau. Jadi memang yang kurang tegas dari yang satunya lagi atau dari dia ya. Dengan berbagai pertimbangan dia, kalau yang Sora lihat di sini ya, dia akhirnya meyakinkan dirinya dia gitu loh ya, hasratnya dia untuk ke kamu sudah dengan pertimbangan gitu loh ya. Dia memakai intuisi dan pertimbangan dia. Kalau yang Sora lihat di sini tadi ya. Oke. Jadi sudah dengan pertimbangan yang benar-benar ya, sudah dengan pertimbangan yang masak lah ya. Gitu loh. Kalau memang kamu adalah orang yang dia harus perjuangkan. Karena kamu adalah seseorang yang orang yang dia bisa merasa bahwa kamu tuh adalah orang yang tepat untuk bisa membangun rumah tangga sama dia, untuk bisa bersama-sama dengan dia. Ya, kamu adalah orang yang setia kalau Sora lihat di sini. Kamu juga setia sama dia, ya. Dan kamu itu penuh dengan kepositifan gitu ya dalam hidupmu gitu. Jadi dia memang artinya gitu loh. Sebelumnya memang terlihat ragu-ragu ya. Jadi sekarang lebih kayak pingin tegas ya, pingin tegas, pingin bisa hubungan ini, pingin bisa memperjuangkan hubungan ini. Kalau Sora lihat di situ, di sini ya. Yang berikutnya kalau Sora lihat di sini, yang ingin memperjuangkanmu. Oke, kalau yang Sora lihat di sini itu tadi ya, tadinya orang ini bukan orang yang bisa tegas. Tadinya orang ini bukan orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik. Ya. Akhirnya dia memutuskan bahwa aku nggak bisa kayak gini terus nih, gitu loh. Kalau aku kayak gini terus, aku akan kehilangan kamu. Ya, memang ada sisi naif sebenarnya kekanak-kanakan somehow di dalam dirinya dia. Ya, jadi sekarang itu dia pingin, he is trying to be a man or she is trying to be a real woman. Dia jadi pingin lebih tegas karena selama ini kamu seperti merasa kayak kamu tuh mau kemana arahnya, aku butuh ketegasan gitu loh, kamu tuh yang jelas maunya kemana gitu loh ya. Jadi sekarang dia sudah lebih kayak yakin bahwa dia mau ke arah kamu ya. Dia sudah bisa benar-benar berpikir gitu kalau sebelumnya Sora lihat ya. Jadi dia sudah seeing truly gitu ya. Sebelumnya dia banyak mungkin memakai hanya emosi saja gitu loh ya. Karena memang orang ini ada kecenderungan seperti banyak mau gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, tapi ternyata gitu ya, dia mengevaluasi lagi gitu ya. Apa yang sudah terjadi dan apa yang ada di antara kalian. Value-value kalian gimana? Value-value kamu gimana gitu loh. Dia merasa bahwa sama kamu gitu loh, udah jelas terlihat ada hubungan ini tuh sudah apa ya, bukan membuahkan hasil seperti buah. Artinya hubungan ini tuh udah ada hasil nyatanya. Kita bisa lihat efeknya ke dia. Hubungan ini gitu loh ya. Kamu sudah menunjukkan bagaimana kamu setia, sudah lihat banyak memori-memori yang bagus di antara kalian, sudah melihat adanya koneksi juga. Jadi gini, dia akhirnya melihat bahwa kamu adalah orang yang memang berharga, yang harus dia pertahankan. Karena kamu orang yang tegas juga sih kalau Sora lihat di sini ya. Apalagi pikiran kamu gitu loh ya.
Kamu nggak suka kayak maju mundur gitu loh. Kamu kadang-kadang bisa lagi lebih gentleman loh dari dia gitu yang, dan dia menyadari itu gitu loh. Dan kamu berusaha memenuhi segala apa yang dia harapkan dan segala sesuatu yang dia ekspektasikan. Ternyata menjauh dari kamu atau terlepas dari kamu malah membuat dia sedih, ya. Malah membuat dia terus-terusan keingetan semua, dibayangi oleh semua kenangan dan memori tentang kamu. Nah, berdasarkan itu semua dia jadi merasa bahwa, oh berarti ini adalah sign-nya, ini adalah tanda-tandanya dari semesta, aku ya harus perjuangin kamu. Lihat aja dari track record history gimana selama ini, kita lihat bukti nyatanya aja gitu loh. Dia kan juga bisa membandingkan. Nah akhirnya setelah sudah dibandingkan, dia baru memahami itu semua, ya, bahwa ada dan ada hasrat dari dalam dirinya yang terus kuat dan kenceng ke arah kamu sih kalau yang Sora lihat ya, gitu loh. Dan dia merasa kamu adalah orang yang sangat sangat apa ya, kamu juga jadi yang tadi Sora bilang, jadi support systemnya dia sih. Jadi kamu jadi penyokong dia, kamu jadi orang yang selalu support dia, jadi orang yang kasih banyak banget efek sama dia. Jadi ketika dia kehilangan kamu, ya dia akan sangat merasa apa ya, kehilangan gitu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang sudah dipikirkan dengan apa ya, dengan seksama lah ya, tuh kan. Oke, kita lihat langsung keluar. Oh, tuh kan. Oke. Oke. Ups, jatuh. Oke. Nah, tuh kan. Sudah teruji dengan waktu, sudah teruji dengan berbagai momen, sudah teruji dalam waktu yang up and down, dalam situasi baik, dalam situasi buruk. Sudah terlihat bahwa kamu orang yang selalu ada di sana untuk dia. Orang yang selalu kuat untuk bertahan, untuk bisa mensupport dia. Ya. Kamu juga artinya apa ya gini. Kamu juga pernah dalam periode, kamu memperjuangkan dia banget. Kamu pernah loh dalam periode memperjuangkan dia banget gitu ya. Kamu berusaha meyakinkan dia bahwa hubungan ini tuh bisa works. Ya, cuman keraguan-raguan orang itu tadi ya yang pernah kayak membuat kamu kayak, loh, perjuangan aku sia-sia kalau aku memperjuangkan orang yang tidak ingin diperjuangkan. Nah, dia menyadari karena waktu itu ya, kamu sudah pernah memperjuangkan dia. Sekarang saatnya dia yang harus memperjuangkan kamu. Ya kan kamu sudah pernah sangat memperjuangkan dia sampai ke titik poin yang kamu merasa bahwa ya kalau dia nggak mau diperjuangkan gimana Kak Sora? Dia sendiri nggak kooperatif, ibaratnya gitu. Jadi kan kamu mungkin memilih mundur kalau Sora lihat di sini. Kamu memilih untuk ya sudah. Kamu ingin membiarkan semesta ini yang menentukan kalau memang kalian berjodoh, kamu sudah masuk ke dalam tahap yang pasrah. Nah, jadinya sekarang setelah itu semua gitu loh ya, dia ingin menunjukkan, nah barulah dia mulai ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, mulai bicara lagi sama kamu, dan mulai membicarakan banyak hal sama kamu. Jadi orang ini memang menyadari kalau Soradat orang ini akan datang ke kamu untuk memperjuangkan. Jadi memang orang ini mungkin sedang tidak berkomunikasi atau sedang jauh dari kamu dan sudah cukup lama menjauh dari kamu kalau Sora lihat ya. Akhirnya dengan pikiran yang sudah bulat, dengan pikiran yang sudah tegas, akhirnya dia memutuskan untuk memang ya kamu adalah segalanya yang dia butuhkan dan dia inginkan, dan memang sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya untuk kali ini dia yang memperjuangkan, ya gantian lah ibaratnya seperti itu. Karena kan kamu pernah gitu loh. Jadi adil ya, fair gitu loh ya. Kamu pernah memperjuangkan dia, sekarang gilirannya dia memperjuangkan kamu dan dia ingin berusaha menunjukkan sama kamu, sangat meyakinkan kamu kalau sekarang dia sudah berubah. Kalau sekarang dia sudah jadi pribadi yang berbeda. Ya, bahwa dia itu sudah apa ya, benar-benar kali ini kayak akan melakukan segalanya untuk kamu, dan dia akan berusaha meyakinkan kamu bahwa benar-benar kali ini tidak akan berubah lagi. Itu kalau yang Sora lihat ya. Oke, kita mau lihat di sini untuk pekerjaannya, kemungkinan pekerjaannya ya. Oke, kemungkinan pekerjaannya sebentar, ini tutup mata ya, kemungkinan pekerjaannya. Oke, Sora akan ambil dulu beberapa. Oke.
4, one more. Oke. Ada yang berhubungan dengan atlet ya. Jadi ada yang berhubungan dengan atlet, olahraga, itu juga ada ya. Yang pekerjaannya berhubungan dengan atlet atau olahraga, menjual alat-alat olahraga, menyediakan alat olahraga, kerja di tempat fitness, tempat olahraga dan sebagainya. Oke. Terus ada yang berhubungan dengan kelautan, kapal, ikan, makanan ya. Seafood itu juga ada kalau yang Sora lihat ya. Atau ya memang benar-benar literally kerja di laut atau kerja di kapal ya. Jadi awak kapal misalnya, itu juga bisa ya. Terus habis itu jualan makanan ikan, terus jualan berhubungan dengan ikan atau berhubungan dengan laut atau berhubungan dengan kapal, itu juga bisa. Oke, ada yang koki atau chef ya. Ada yang kerja jadi koki atau chef, masak atau di restoran juga bisa, di cafe juga bisa, jualan makanan juga bisa. Berhubungan dengan masakan, berhubungan dengan makanan ya. Terus habis itu ada yang kerjanya jadi seniman ya, melukis, menggambar ya, kalau yang Sora lihat di sini ya, pokoknya segala jenis seni, art ya. Seni, lukis, gambar. Dan ada juga yang kerja di entertainment ya. Itu juga ada. Ini orang IO juga bisa nih ya, orang IO. Terus habis itu orang WO ya. Jadi dia ada yang penari, ada yang penyanyi mungkin ya kan. Oke. Sekarang kita mau coba lihat untuk astrologinya. Di sini kita ada Libra ya, lalu di sini cukup strong juga dari Gemini, Libra dan Aquarius ya. Lalu juga ada Aries, Leo dan Sagittarius ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologinya itu sendiri. Oke, kita mau lihat untuk alfabetnya. Oke, ada N, ada Q, ada Y, ada U. N-nya ada 2, ada H, ada C-nya ada 2, cukup strong. Ada J, ada L, ada U-nya 2 strong. Ada B, ada E, ada K, dan ada G. Dicek nama tengah, nama belakang, atau berasal dari kota apa, itu juga bisa. Misalnya dia berasal dari Banyuwangi tapi sekarang sedang berada di Yogyakarta, itu juga bisa. Dan bisa juga tempat di mana kalian bertemu atau plat nomor kendaraan, misalnya 1983 NJL. Disesuaikan lagi ya Sahara. Itu kira-kira general reading untuk hari ini pembacaannya. Semoga apa yang Sora bacakan bisa membantu kamu. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya punya Tuhan saja dan milik Tuhan saja ya. Kalau kamu mau tahu hal ini lebih lanjut atau pingin personal reading sama Sora tentang perkara ini dan percintaan atau pekerjaan dan yang lainnya, bisa silakan ke Instagram Sora ke @sora_tarot ya. Jangan lupa dukung Sora di TikTok, di YouTube, terus habis itu di Instagramnya Sora ya. Nontonin semua video yang ada di YouTube ini karena timeless reading sifatnya ya. Terima kasih sudah mendukung Sora sampai sejauh ini. Semoga kamu terus dipenuhi dengan keberkahan jasmani ataupun rohani. Semoga kamu benar-benar bisa bersatu dengan orang ini dan menjalani pernikahan nanti, semoga yang barokah juga pastinya ya. Terima kasih Sahara, I love you as always. Bye bye.